Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bil Islam wa ayyadana bi mawathiqil iman wa ja'alana ummata khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa jahada fillah haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan yang kami muliakan, tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama segenap pengurus takmir masjid yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pagi ini masih diberi usia sehingga dapat menghirup udara pagi yang segar dan cerah. Terlebih usia yang diberi ini dihiasi dengan iman. Pagi ini dengan mudah, sehingga dengan izin Allah kita dimudahkan untuk beribadah. Tidak semua orang diberi kemudahan seperti ini, Bapak Ibu. Dalam akhir ayat 185 Al-Baqarah yang tentang bulan suci Ramadan itu, di akhir ayat ada firman Allah yang berbunyi walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah engkau mengagungkan Allah atas hidayah yang Ia berikan kepadamu. Atau saya memiliki sakit bangun dini hari beribadah, sholat berjamaah, itu karena Allah beri hidayah. Kalau Allah tidak beri hidayah, tidak bisa, Pak. Maka ini penting kita syukuri, alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita dimudahkan oleh Allah mengikuti suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat 89. Insyaallah dua ayat pagi ini, 89 dan 90. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Ini dua ayat. Kurang lebih artinya pun ketika dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya.
Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan adab yang menghinakan. Yani kuau apa terjemahnya. Insyaallah setelah ini kita masuk ke tafsirnya, lalu kita simpulkan poin-poin pentingnya yang bisa kita pahami dan kita ambil pelajaran untuk bekal hidup kita saat ini. Okay? Sebelum memasuki tafsirnya, perlu kita kaitkan kembali apa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu masih juga kita mempelajari sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat orang Bani Israel. Ayat yang akan kita bahas tafsirnya ini menegur dan membahas Bani Israel atau Yahudi dan Nasrani. Bani Israel itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, yang hidup di zaman Nabi, yang hidup di zaman Nabi, tinggal di pinggiran kota Madinah. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir. Meskipun ayat-ayat ini membahas tentang keburukan mereka, akan tetapi pelajarannya juga akan tetap relevan atau bisa digunakan dan manfaat bagi kita sampai seterusnya. Ini membahas tentang sifat buruk mereka agar tidak kita tiru. Nah, sifat buruk mereka ini yang akan kita kaji tentang ingkar dan iri dengki. Walaupun tidak ada baik-baiknya kalau seseorang hidupnya hati diisi dengan dua sifat itu saja pun bukan api. Ingkar artinya menolak kebenaran, mengabaikan pantangan dan larangan. Kemudian iri ditambah iri dengki juga pun rusak sudah. Nah, di sini insyaallah kita akan membaca sedikit demi sedikit tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah 89 dan 90 dari kitab Shaffatut Tafasir. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan kalau diawali dengan dan, ini menunjukkan kata hubung. Dalam istilah ilmu nahwu niku disebut dengan harful ataf, suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dan lagi berbeda, ada huruf wa yang lain, wawul qasam, bukan wawul ataf. Wawul qasam itu huruf waw yang digunakan untuk bersumpah, seperti firman Allah di surat Al-Fajr misalnya, wal fajr. Surat yang lainnya wal asr, wattini wazzaitun. Napa lintu nih yang panjenengan surap, wan najmi idza hawa, dan lain-lain. Ada huruf waw di awal ayat. Ada dua pengertian yang tadi yang baru saja saya sebutkan akhir-akhir ini, waw wan najm wal asr wad duha. Niku untuk bersumpah, artinya bukan dan tapi demi. Kalau kita tidak boleh bersumpah menggunakan nama-nama makhluk Allah, yang boleh nama Allah, wallahi, demi Allah. Nah, terus kalau di ayat ini ada wa di awal, walamma. Nah, di sini bukan untuk sumpah tapi untuk ataf, menghubungkan. Artinya masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kenapa kaitannya? Sama-sama membahas keburukan Bani Israel. Dan ketika ja'ahum, ja'a niku artinya pun datang, sampai. Di surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah. Hafal nggih surat ini, ja'a, datang. Falamma ja'a, datang, hum, kepada mereka. Falamma ja'ahum, apa yang datang kepada mereka? Kitabun. Kitab niku Al-Qur'an yang dimaksud di sini. Dan ketika tiba atau sampai kepada mereka kitab, yaitu Al-Qur'an, wa huwal Qur'anul azim, Al-Qur'an yang agung. Quran disebut agung karena
isinya adalah petunjuk, yang mana apabila seseorang menjadikan kitab Al-Quran ini benar-benar petunjuk sebagai petunjuk hidupnya, selamat dunia akhirat. Nanging tidak semua orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, karena Allah Subhanahu wa taala di awal Al-Baqarah menunjukkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya hanya orang bertakwa lah yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, atau barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, dialah orang bertakwa. Nah, di sini disebut min indillah, kitabum min indillah. Dan apabila dan ketika sampai kepada mereka kitab Al-Quran min indillah, dari Allah. Bukan main-main ini Bapak Ibu. Disebut kata-kata min indillah, dari sisi Allah. Berarti penting. Nah, sayangnya mereka ini tidak menganggap itu penting. Itulah kenapa di dua ayat ini nanti akan kita dapati informasi atau firman Allah, orang-orang yang memiliki sikap atau sifat seperti ini itu dilaknat sama Allah, dilaknat dan diberi adab kehinaan. Hina niku bukan berarti moro-moro dados nun sewu nggih, jatuh marwahnya atau napa-napa nih, jatuh miskin, misal dari kaya jatuh miskin, dari sehat tiba-tiba jadi orang gila. Bukan seperti itu. Hina dan tidak hina tidak harus jatuh secara kasat mata, tapi secara contoh sederhananya biar mudah memahami kehinaan. Ada tidak di antara umat manusia di muka bumi ini yang mau memberi nama anaknya atau cucunya dengan nama-nama contoh Fir'aun, misal Korun, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun lah contoh Fir'aun. Kurang kaya apa? Kurang sukses apa? Fir'aun raja loh Pak, sugih, berkuasa. Betul. Jadi kalau secara kasat mata sugih, kaya raya, paling dukur pangkatnya sak Mesir saat itu. Tapi tidak ada orang mau memberi nama anaknya atau nama cucunya dengan nama Fir'aun. Misal, kayak orang jeneng Fir'aun, wong sukses itu nggak mungkin, karena hina. Tapi nama-nama para sahabat yang bahkan miskin, Bilal, ada nama pimpinan pondok di Jawa Tengah niku nggih, termasuk ketua majelis tarjih setempat, itu namanya Ustadz Bilal. Padahal Bilal bin Rabah ini yang mboten gadah, tapi dijadikan nama. Itu sudah bukti Allah memberi kemuliaan, kehinaan bukan hanya dari unsur duniawi, tapi memang diberi secara maknawi. Luqman Al-Hakim contohnya nih, bukan nabi, tapi jika bukan orang yang disebut sebagai kaya raya, bukan, atau memiliki jabatan tinggi seperti Fir'aun atau kekayaan seperti Korun, bukan, tapi namanya dijadikan nama surat Al-Quran. Dan banyak orang memberi nama anaknya Luqman. Bahkan kalau tidak salah salah satu nama Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2014 itu masih beliau, itu sebelum Pilpres niku. Sinten namanya? Luqman Hakim Saifuddin, Luqman Hakim. Nama padahal bukan orang yang mentereng secara duniawi. Ini menunjukkan apa? Allah memberi kemuliaan dan kehinaan secara maknawi. Secara materi juga bisa. Maka penting bagi kita materinya juga didapat, maknawinya juga dapat. Jadi terhormat dunia akhirat. Allahumma amin. Maka jauhi sifat orang-orang Yahudi niki. Kita lanjutkan ya. Ketika sampai kepada mereka kitab Al-Quran berasal dari Allah. Kalau tanglet panjenengan, misal dapat WA orang tidak dikenal, sama dapat WA dari orang yang sangat jenengan hormati, sama tidak responnya? Sama mboten? Tidak mungkin sama. Iki sapa iki nelpon nomor gak dikenal. Wah, penipu iki, reject, terus ditolak. Sing nelpon tibake nun sewu, misal bos jenengan di tempat kerja.
pimpinan jenengan, atau anggaplah moro-moro wali kota, moro-moro telepon jenengan, waduh, misal jenengan ya memang kenal, nah, terus nelpon, kira-kira responnya sama atau tidak dengan ditelepon nomor yang tidak dikenal? Berbeda. Lah ini orang Yahudi, Bani Israel zaman Nabi disebutkan, loh Quran itu datang dari Allah yang menciptakan kita semua. Ayat-ayat suci Al-Quran, sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW itu dari Allah semua. Dan Allah lah yang menciptakan kita. Kalau tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak ada. Tidak bisa menikmati fasilitas dunia. Tidak bisa menikmati apa yang saat ini kita nikmati. Sakit ambaan, sakit ningali, ya Allah. Meripat nih, ya. Nikmat yang sangat agung. Ya. Telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, diciptakan indah seperti ini gangsal. Corongot damel muluk, damel mundut napa pola pendem niku gampang. Coba ditakdir Allah. Tangan kita seperti mentok. Kangelan, Pak. Nggih. Nemplek kabeh drijine. Nggih. Atau dikasih seperti ayam mek telu. Dan jalune. Dan lain-lain itu nikmat Allah. Lalu datang kepada kita, kepada mereka yang kalau kita fokus ke ayat ini, datang kepada mereka pesan, anggaplah WA, ini pesan dari Allah berupa kitab suci Al-Quran. Seharusnya diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Diterima. Sayangnya Bani Israel waktu itu menolak. Nggak, kan parah, nggak. Berkata kita di WA, orang tidak kenal sama di WA ibu wali kota contohnya, atau pimpinan kita di suatu perusahaan kita, wah beda Pak rasanya, wih menang kabeh, bosku nelpon, wah diterima, oke Pak, masya Allah. Dan ini Gusti Allah yang berfirman, ya apa respon kita, ngerti kan? Nggak responnya orang Bani Israel saat itu, tidak nerima. Kita lanjutkan dulu. Min indillah. Jadi Al-Quran memang dari Allah. Sebetulnya tanpa ada kata-kata min indillah sudah paham. Ja'ahum kitabun. Dan ketika sampai kepada mereka kitab suci yaitu Al-Quran cukup. Tapi sama Allah diselipkan kata-kata min indillah, dari Allah. Menegaskan, menekankan kitab suci Al-Quran dari Allah. Maka responnya harus penuh kesadaran, itu dari Allah yang menciptakan kita, memberi kita semua nikmat. Ngoten nggih? Pundi wau. Niki. Alladzi unzila ala khatimil mursalin. Yang mana kitab Al-Qur'an niki diturunkan kepada penutup para rasul. Khatamil mursalin bisa, khatimil mursalin bisa. Jadi bisa khatam, bisa khatim. Cara membaca tulisan yang kha alif tak mim, khatamin nabiyyin, khatimin nabiyyin saged. Musaddiqan lima fit Taurah. Ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab suci Taurat. Nah, para ulama niki sepakat maksud dari kata-kata membenarkan apa yang ada pada mereka yaitu kitab suci Taurat, khususnya tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Sudah, niku ada di surat sudah. Ini Al-A'raf. Nah ini Al-A'raf 157, yaitu ada firman Allah, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mana Nabi Muhammad SAW niku mereka dapati namanya, sifatnya, ciri-cirinya maktuban indahum. Maktub niku tertulis indahum pada kitab suci mereka, fit Taurati wal Injil. Jadi di Taurat ada, di kitab Injil ada. Maka Al-Quran ini
membenarkan apa yang ada di kitab suci Taurat dan Injil, menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Semestinya kalau orang benar-benar iman dengan Taurat dan Injil, lalu mendapati isi Taurat dan Injil itu terbukti dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa kitab suci Al-Quran, ya masuk Islam, syahadat. Nah inilah kenapa mereka menolak dan tidak bersyahadat. Tapi mboten sedanten, ada sebagian orang-orang yang jujur dan hatinya terbuka, pikirannya jujur, hatinya jujur, menerima langsung bersyahadat, masuk Islam, orang Yahudi dan Nasrani. Tapi yang tidak masuk dan yang tidak login ya sekarang, tidak login, yang tidak masuk, tidak bergabung ke agama Islam, bahkan menolak, bahkan memusuhi, bahkan memerangi, itu ada sebabnya. Nanti ada sebabnya. Oke. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Nah, ini lucu. Padahal mereka itu yang menolak, yang mendurhakai ini dulu sebelum Nabi diutus sering yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Yastansiruna apa nggih? Menjadikan tameng dan iming-iming, boten iming-iming ngeten. Saya narasikan dengan cerita mawon biar mudah dipahami. Ketika orang Yahudi ini berperang, Bapak Ibu, niku punya slogan gini. Ayo, deloken kok lek nabi terakhir, ya lihat nanti kalau nabi terakhir sudah diutus dan kami bergabung dengan mereka, dengannya kami menjadi pasukannya, menjadi umatnya, ayo perang lagi, kita pasti menang. Karena apa? Yakin kalau bersama Nabi tolong Allah. Ya, mereka itu sudah sering seperti itu bilang. Karena di Taurat dan Injil mendapati akan ada nabi terakhir yang diutus. Mereka mendapati nabi ini belum diutus, lalu menjadikan itu slogan dalam peperangan. Lihat nanti kalau kita perang lagi, ketika nabi terakhir sudah diutus, kami akan bergabung dengannya, berperang melawanmu bersamanya. Ternyata apa? Ternyata falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Nah ini. Nah, jadi alladzina jiduna lahu fit Taurah. Nabi yang akan diutus nanti yang kami dapati namanya, ciri-cirinya ada di Taurat, kami akan bergabung dengannya, berperang lagi melawan kalian, deloken pasti kami menang. Ngoten. Sudah sering seperti itu. Sangat ditunggu-tunggu. Tapi ketika yang ditunggu-tunggu tiba, falamma ja'ahum ma'arafu, maka ketika tiba kepada mereka, datang kepada mereka ma'arafu, apa yang telah mereka ketahui, yaitu Nabi Muhammad SAW, ciri-cirinya benar, sesuai, cocok 100%, 1000% dengan apa yang ada di Taurat dan Injil. Apa yang mereka lakukan? Kafaru bih, kafir terhadapnya, menolak, tidak mengakui. Ai falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika sudah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arafuhu haqqal ma'rifah, yang mana mereka mengetahuinya dengan benar-benar pengetahuan ma'rifah, haqqal ma'rifah, dengan benar-benar pengetahuan ma'rifah. Niki kula mboten semerap nggih. Ilmu napa? Gathuk ta memang benar. Terus beberapa teman diskusi itu wong Jawa itu ngambil istilah-istilah dari bahasa Arab. Contoh ma'rifah ini, napa ma'rifah itu tahu, Pak. Kita bisa tahu itu dengan apa, Pak? Panca indera kan? Salah satu panca indera napa? Mata. Basa Jawa krama inggil mata napa? Meripat. Teman-teman diskusi berkata meripat dari kata-kata ma'rifat. Ini ada dalam kitab tafsir. Haqqal ma'rifah. Tadi basa Jawa no, haqqal meripat. Ketok meripat. Maca teng Taurat ngeten, ketok meripat nggih ngoten. Tapi mereka kafarubih, menolak. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, sifat seperti ini itu adalah orang-orang yang pun semerap suatu itu salah tapi tetap dilakoni. Wis ora iku bener tapi gak dilakoni. Salat fardu 5 waktu benar, tahu itu wajib tapi mboten dilakoni. Judi niku
haram pun semrap tapi pancet dilakoni. Korupsi niku haram tapi pancet dilakoni. Wah, niki kalau kita kaitkan dengan ini Indonesia. Ini kan orang-orang Bani Israel, engkau oleh Nabi Muhammad teko, aku akan gini. Ketika benar-benar sudah tiba, pun dugi, pun diutus, tidak mengikuti. Berarti ingkar. Nah, sama dengan orang yang berjanji, misal nanti kalau saya jadi kepala desa, misal contoh, engkau hamen kabeh tak gini. Wis dadi tibake zom. Ngoten niku. Ini enggak boleh, ingkar. Dan lain-lain. Ini contoh sederhana saja. Ngoten nggih. Korupsi tidak boleh. Lah kok panjat korupsi? Mencuri sudah tahu mencuri itu mboten angsal, tetap mencuri. Apalagi sekarang pencurian itu Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kok tak amal di masjid mushola lho dicolong, Pak. Itu ada dua sisi, Pak. Kalau saya berpikir ngeten, ya Allah. Iki sing salah malingi ta tempat ibadah. Kok sampai ada orang mencuri ke situ, berarti ada orang yang sangat kekurangan yang tidak terpedulikan. Antara tempat ibadahnya kurang peduli lingkungan sekitar sehingga ada warga di situ yang tidak tercukupi, akhirnya warga ini berpikir, wah ini masjid tuh akeh, musola tuh akeh, aku mangan dino-dino gak iso, wah ono hakku di situ, ada hakku dijogok dewe soalnya gak dikekekno. Ini satu pemikiran. Yang kedua, ya memang wong sing rusak benar akidah dan akhlaknya sudah rusak, syariatnya nggak diperhatikan, nggak tahu itu uang apa diambil saja, sama-sama nggak benernya. Maka ada dua sisi itu, berarti kita benar-benar memperhatikan. Oh, adanya Islam ini kan tidak hanya ibadah, Pak. Islam itu adalah agama dan peradaban. Yang dibahas dalam Islam tidak hanya urusan sholat, urusan ilmu, pengetahuan, teknologi, kemudian politik dan lain-lain, itu Islam semua tercakup, ada semua ngoten. Ngoten nggih? Pun dados mugi-mugi mriki niki boten dados tiyang ingkang semerap tapi mboten nglakoni. Nggih, atau sebaliknya pun semerap niku mboten angsal malah dilakoni. Ngoten. Nggih, naudzubillahi min dzalik. Kafaru birisalatihi, justru ketika mereka sudah melihat sesuai sekali Nabi Muhammad SAW dengan apa yang ada di kitab Taurat dan Injil, kafaru birisalatihi, menolak dan mengingkari kerasulannya. Oke? Napa akibatnya? Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Ay laknatullahi 'alal yahudil ladzina kafaru bi khatimil mursalin, yaitu laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Bani Israel pada zaman itu, alladzina kafaru, yang mana mereka justru ingkar dan menolak dan durhaka bahkan memusuhi sinten khatimil mursalin, penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun mantun satu ayat lagi nggih pun kadung diwaos terjemahi wau, tapi disingkat 5 menit saja. Lek sakit mboten sampai, langsung mawon. Soalnya insyaallah jelas niki. Di ayat ke-90 Allah menegaskan betapa buruk perbuatan seperti itu. Bi samashtarau bihi anfusahum. Betapa buruk, bisa niku artinya betapa buruk. Bisa mashtarau bihi anfusahum. Betapa buruk perbuatan mereka, yaitu apa? Ishtarau bihi anfusahum, menjual diri mereka. Ini bukan jual diri nih, maksudnya gitu loh. Kan sudah ada kebenaran. Ibarat kata tawaran hidup kan pilihan nggih. Kita kalau jual beli ke pasar atau ke toko, milih napa mboten? Merem langsung mundur, napa milih-milih riyen? Milih. Nah, hidup ini juga pilihan. Diberi pilihan oleh Allah. Ini loh kebenaran, ini keburukan. Ini sesat, ini lurus. Ini maksiat, ini taat. Maka kalau seseorang dalam hidupnya pun semerap yang baik ini, yang buruk ini, kok milih yang buruk, sama Allah dikatakan bi samashtaru bihi anfusahum, betapa buruk yang mereka pilih. Mosok jenengan tumbas buah mau milih-milih kata ngoten. Duren diambu-ambu dhisik tok. Padahal nggih mboten ngerti apa-apa diambu-ambu ngoten. Rambutan. Untuk yang seperti itu aja milih-milih.
Masa untuk urusan yang dunia akhirat malah abai? Enggak boleh. Okay. Orang-orang Yahudi dikatakan sungguh buruk yang mereka pilih, yaitu apa? Sesuatu yang salah. Yaitu apa? Ayakfuru bima anzalallahu, yaitu kufur, ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Baghyan niki sebabnya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Baghyan niku iri. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadih, karena mereka enggak terima. Loh kok iso nabi terakhir tidak dari jalur keturunan mereka? Mereka kan harapannya selama itu, karena sudah terlalu pede nggih. Nabi itu dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub terus sampai Nabi Isa, garisnya Bani Ishak. Maka mereka sudah percaya diri, kalau kok nabi terakhir pasti Bani Ishak, dari apa? Bani mereka, keluarga besar mereka. Tiba ternyata nabi terakhir dari Bani Ismail. Yang mana dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad tidak ada nabi. Nabi Ismail putrane, putune, cicite terus berabad-abad. Terakhir nabi penutup dari Bani Ismail. Ini yang mereka tidak terima. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Allah niku punya satu sifat, yaitu irodah, berkehendak. Lho niku kersane Gusti Allah kok. Ngoten lho. Kersane Gusti Allah. Ini kehendak Allah. Mereka ternyata enggak terima atas kehendak Allah. Nah, maka kita juga tidak boleh seperti itu. Kita harus menerima kehendak Allah. Kemudian apa firman Allah di sini? Bagi orang-orang yang iri, dengki, tidak menerima takdir Allah, menolak kebenaran itu, faba'u bi ghadabin ala ghadab, mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Berarti murka yang bertumbuk-tumbuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang azab yang menghinakan. Nah, menghinakan itu nggih dunia akhirat. Kalau di akhirat hina sekali karena masuk neraka, di dunia ya minimal niku lah kita sepakat tidak ada orang mau memberi nama dengan nama orang-orang kafir niku. Nggih. Terus sebagai penutup, beberapa hal yang bisa kita ambil adalah bahaya dengki, nggih. Bahaya sifat dengki dan ingkar terhadap kebenaran itu dapat menyebabkan Allah murka. Nggih. Kemudian pentingnya ketulusan. Kita harus jujur, tulus, kalau benar ya kita terima. Kita punya pendapat, kita berdiskusi sama orang lain, bukan untuk mempertahankan pendapat kita, tapi mencari pendapat yang paling benar. Kalau memang ternyata terbukti pendapat kita salah, ya terima kebenaran dari orang lain. Tulus itu benar, jujur hati dan pikirannya. Ngaten nggih? Kemudian tidak boleh kita mempergadaikan atau menjual keimanan kita hanya karena urusan duniawi, seperti orang Yahudi, iri dengki menjual keimanannya dengan kekufuran. Maka kita jangan sampai hanya karena duniawi mengorbankan iman, menggadaikan keimanan, rela melanggar syariat Islam hanya karena urusan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah semoga diberi keteguhan iman, sehingga apapun rintangan, apapun halangan, apapun ujian dalam kehidupan, kita tidak keluar dari garis yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu syariat Islam. Nggih, mugi manfaatipun, kurang lebih pun ngapunten, dan juga niki masih momen Syawal nggih. Kalau selama kenal panjenengan niki soalnya buatan silaturahim tentang griya jenengan setunggal niki lebaran di sini aja. Niki kalau ada kata-kata ataupun sikap kula ingkang kirang saya lan kilang napa berkenan datang panjenengan kula saestu nyuwun nyuwun napa niku sepunten nih ingkang kuwatah lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.